Halo Gan, di video kali ini saya akan mereview smartwatch budget atau smartwatch murah yaitu T500 Plus Smartwatch yang versi M2 Wear. Dan bersama saya Rama, mari langsung aja kita mulai videonya. By the way, T500 Plus Smartwatch ini emang ada beberapa versi ya. Ada versi High Watch yang generasi pertama yang kotaknya seperti ini. Lalu ada juga yang menggunakan M2 Wear yang seperti saya review saat ini. Dan terakhir ada juga yang menggunakan High Watch juga aplikasinya, tapi untuk kotaknya seperti ini. Dan di video review kali ini, seperti yang saya katakan di awal, yang saya review kali ini adalah yang versi M2 Wear. Oke, sekarang kita bahas soal build quality-nya dulu. Untuk build quality sebenarnya nggak banyak hal yang bisa saya bahas. Karena untuk build quality dari smartwatch ini itu bisa dibilang setara lah dengan Apple Watch clone yang udah banyak saya review sebelumnya. Seperti W34 Smartwatch, T500 yang nggak pakai plus, W26 Smartwatch, ataupun W46 Smartwatch. T500 Plus ini juga bisa dibilang memiliki build quality yang serupa. Untuk housing jamnya terbuat dari bahan alloy dengan finishing doff, sedangkan untuk back case-nya berbahan plastik dengan finishing glossy. Untuk feel saat dipegang juga smartwatch ini terasa solid dan kuat, dan hal ini dikarenakan housingnya tadi yang menggunakan bahan alloy. Sedangkan kalau untuk detail finishing lainnya juga bisa dibilang cukup lumayan rapi. Lanjut ke fitur, kalau saya bandingin dengan T500 biasa yang dulu saya review, sebenarnya fitur-fitur di T500 Plus ini nggak terlalu plus-plus banget. Yang jadi pembeda T500 dengan T500 Plus ini yang pertama, T500 Plus ini punya fitur game dan voice assistant, sedangkan di T500 biasa nggak ada. Tapi T500 biasa ada fitur voice recorder, dan sedangkan di T500 Plus ini malah nggak ada fitur tersebut. Jadi kalau dipikir-pikir kayak ada plus minusnya masing-masing. Jadi embel-embel plus di T500 Plus ini menurut saya sebenarnya nggak semata-mata membuat smartwatch ini itu jauh lebih unggul dengan seri T500 biasa. Nggak cuma soal itu aja, dari segi watch face juga sama. Di seri T500 biasa seingat saya dulu sekitar ada 12 pilihan watch face. Sedangkan di T500 Plus Smartwatch ini cuma ada separuhnya atau cuma ada 6 pilihan watch face. Tapi di T500 Plus ini biarpun watch face-nya cuma ada 6, T500 Plus ini memiliki fitur custom watch face menggunakan foto yang ada di galeri. Sedangkan di seri T500 biasa fitur ini nggak tersedia. Jadi ya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing aja. Untuk fitur Bluetooth phone call-nya menurut saya berjalan lancar. Saya udah coba pakai teleponan menggunakan T500 Plus Smartwatch ini dan hasilnya ya enak-enak aja. Suara dari speaker di smartwatch ini juga bisa dibilang lumayan jernih dan jelas. Jadi untuk fitur Bluetooth phone call-nya di sini saya bisa bilang berjalan lancar dan tanpa kendala. Yang jadi kendala cuma di bagian musik kontrolnya aja sih. T500 Plus Smartwatch ini untuk fitur musik kontrolnya kalau saya asumsiin fungsinya itu lebih ke Bluetooth speaker. Setiap kali saya buka YouTube ataupun ngedengerin musik, suaranya malah keluar dari speaker smartwatch ini. Emang sih problem ini bisa diatasin dengan cara matiin atau mendisable media audio yang ada di settingan Bluetooth. Tapi kalau kita ngelakuin ini, fitur musik kontrolnya tadi bakalan nggak bisa dipakai. Dan lebih parahnya lagi, fitur voice assistant-nya juga nggak bisa dipakai. Jadi malah bikin bingung, mau mengaktifin settingan media audio yang ada di Bluetooth atau enggak. Kalau diaktifin kita bisa menggunakan fitur voice assistant, tapi dengan konsekuensi pas buka YouTube suaranya bakalan keluar dari si smartwatch ini. Atau di nonaktifin aja supaya kalau buka YouTube suaranya nggak keluar dari smartwatch. Tapi fitur voice assistant dan musik kontrolnya malah jadi nggak bisa dipakai. Selanjutnya untuk mode olahraga, T500 Plus Smartwatch ini sendiri hanya mendukung 4 pilihan mode olahraga. Yang pertama ada outdoor running, lalu ada sport walking, ada go hiking, dan indoor running. Dan untuk mode olahraganya ini termasuk sedikit ya, tapi nggak masalah karena untuk saya kayaknya nggak bakal terlalu kepake juga mode-mode olahraga seperti ini. Lalu kalau untuk akurasi sensor seperti biasa aja ya, jangan diekspektasiin terlalu tinggi, alias jangan berharap banyak lah. Kalau kalian emang nyari wearable device yang fungsinya emang untuk hal tracking, saran saya jangan beli smartwatch T500 Plus ini. Mending beli Mi Band, Honor Band, atau yang lebih tinggi di atasnya sedikit yaitu seperti Amazfit Bip. Lalu selanjutnya kalau untuk chargernya ini menurut saya agak kacau sih ya. Di video unboxing dan quick reviewnya dari smartwatch ini sebelumnya, saya ada mention semoga aja unit chargernya ini cukup nyaman waktu dipakai.
dan hasilnya ini agak ngeselin sih. Efek magnetnya tadi yang kurang nempel tadi benar-benar bikin proses charging di smartwatch ini tuh jadi benar-benar terganggu. Pertama, saya benar-benar harus ngepasin pogo pin yang ada di unit charger dengan plat tembaga yang ada di back smartwatchnya ini secara manual. Yang kedua, kalau posisinya udah presisi atau kalau udah pas, waktu charging nggak bisa kesenggol sedikit pun. Kalau kesenggol sedikit aja bakalan langsung geser dan jadi uncharging. Dan untungnya saya punya kabel charger lain ya yang bisa saya pakai di T500 Plus smartwatch ini. Jadi di sini saya masih agak ketolong bisa dibilang. Tapi saya kurang tahu ya, problem unit charger yang kurang nempel ini cuma saya aja yang ngerasain atau kalian juga. Coba komen aja di bawah bagi kalian yang udah beli smartwatch ini. Kalau unit charger kalian emang oke-oke aja, mungkin ya saya aja yang lagi apes dapat unit charger yang kurang bagus. Tapi kalau kalian juga ngerasain, berarti unit charger di smartwatch ini emang nggak bagus dan bermasalah. Oh iya, di sini saya juga sempat nyoba untuk install VXP Workspace di T500 Plus smartwatch ini ya. Hasilnya sih sukses terinstall ya, tapi setelah saya cek Workspace yang katanya sukses terinstall tadi malah nggak ada. Dan jujur saya juga agak nggak paham kenapa bisa. Jadi mungkin di antara kalian ada yang paham soal per workspace-an duniawi di T500 Plus ini, bisa komen aja di kolom komentar. Terakhir seperti biasa di sini saya ngetes untuk ketahanan baterai dari si smartwatch ini. Ketahanan baterai dari smartwatch ini bisa dibilang sama aja dengan ketahanan baterai di smartwatch MediaTek pada umumnya. Di T500 Plus smartwatch ini saya cuma ngedapetin ketahanan baterai seharian, alias dari jam 8 pagi sampai sekitar jam 7 malam. Dan adapun settingan yang saya gunakan adalah smartwatchnya tersambung ke smartphone, brightness-nya di level maksimal, gesture screen wake up-nya aktif, screen timeout-nya di 60 detik, all days continuous heart rate-nya saya aktifin dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam dengan interval deteksi 1 jam sekali. Lalu terakhir saya juga mengaktifkan fitur push notifikasi yang terdiri dari aplikasi sosial media populer seperti WhatsApp dan lain-lain, dan hasilnya seperti yang saya bilang di awal cuma bisa bertahan sekitar seharian aja. Dan mungkin segitu dulu aja review saya untuk T500 Plus smartwatch ini. Dan kesimpulan saya sih T500 Plus smartwatch ini dari segi fitur menurut saya nggak terlalu beda-beda jauh lah sama T500 biasa. Untuk masalah upgrade sih emang jelas ada, seperti luas layar yang lebih luas dan adanya tambahan fitur seperti ada game dan voice assistant. Dan oh ya, untuk fitur voice assistantnya ini juga berfungsi dengan baik ya. Tapi ya itu tadi, kalau saya aktifin Siri atau voice assistantnya ini, fungsi speaker di smartphone saya bakalan jadi mati dan digantiin dengan speaker yang ada di smartwatch. Jadi agak ngeganggu sebenarnya. Lalu terakhir, apakah T500 Plus smartwatch ini cukup recommended? Menurut saya ya masih cukup oke lah ya, yang penting jangan banyak nuntut aja. Oke kan, mungkin segitu dulu aja, dan seperti biasa silakan like video ini jika kalian suka dan silakan share ke semua akun sosial media kalian jika kalian berkenan. Dan akhir kata saya Ramadan Febriansyah pamit, sampai bertemu di video selanjutnya.